kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita, artinya kita ini hamba. Dia yang punya segala kuasa di sorga maupun di bumi. Orang pun anggap engkau rendah karena engkau muda katanya. Tetapi jadilah teladan. Bilang, jadi teladan. Jadi teladan, udah. Jemaat Sencaki keluar dari tempat ini, Anda harus jadi teladan dimanapun. Jadi teladan, dalam tempat pekerjaan, jadi teladan. Orang lain boleh jahat, you nggak boleh jadi jahat. Belum tentu bisa bersama kami, karena Kevin besok sudah harus berangkat lagi ke China. Dia menyelesaikan sekolah bahasa di situ. 1 semester kemarin, dia setengah tahun kurang lebih di Guangzhou, China situ. Terus liburan di sini, setengah semesternya. Besok jam 8.20 tepatnya harus terbang ke Guangzhou. Jadi makanya hari ini pas datang. Terus rencana Erik juga, kalau Tuhan menghendaki ya ini masih pergumulan karena pengajuan visanya itu masih sangat challenging. Dia akan melanjutkan studinya di Australia. Nah ini yang di luar dugaan, dia lulusan IT, lulusan dari Belanda. Enggak taunya selama di Belanda karena memang di sana kalau kita beli bahan-bahan makanan di supermarket harganya kurang lebih sama. Tapi begitu kalau kita makan di rumah makan, ampun deh harganya. 1 piring gitu bisa nasi goreng biasa bisa 200.000, 300.000, itu simple gitu. Tapi kalau makan beli daging, beli telur apa di supermarket kurang lebih harganya sama. Jadi yang sana bikin mahal itu adalah ongkos orang masaknya itu. Tenaga kerja di sana dihargai luar biasa. Jadi kalau ada tukang-tukang bangunan gitu ya, gajinya itu bisa sama dengan orang kantoran, bahkan bisa lebih mahal. Bisa kayak gitu. Makanya untuk menghemat biaya waktu itu Erik lebih banyak di tempat tinggalnya di sana itu, yang kebetulan gabung sama orang Indonesia di sana, dia masak sendiri gitu, supaya murah gitu. Kalau enggak, ya enggak bisa makan dengan sangu yang saya kasih itu enggak cukup gitu. Lah puji Tuhan, akhirnya dia di situ punya passion untuk jadi chef gitu. Nah, jadi setelah pulang dia kepingin sekolah chef sekarang, kok nyimpang gitu loh. Pertamanya ya saya protes gitu loh, lah terus gimana investasinya yang cukup besar di sana? Alasannya banyak, dia bilang. Loh nggak apa-apa Pak, kalau nanti saya buka bisnis restoran kan IT saya bisa dipakai gitu. Yaitu namanya ilmu gatuk, tahu ya ilmu gatuk ya. Dicocokmologi, cocok-cocokin ya bisa aja gitu ya. Nah, kalau dari sini mau ke Jakarta dulu, nanti lewat sini Jalan Kunti ya bisa juga. Tapi bersyukur tadi lancar, dikasih Chandra, dikasih tahu pada saat kita masih jalan Jakarta. Terus kemudian diarahkan, tadi yang mengarahkan di sini jemaatnya siapa? Pak Eskia, tadi yang di depan itu mungkin ya, iya. Mengarahkan lancar banget, tepat. Pas kalau nggak dikasih tahu bisa buntu itu, nggak bisa nyampe. Ya puji Tuhan, hari ini saya bersyukur dan saya sangat bersuka cita bisa kumpul dengan Chandra dan juga jemaat Sencaki di sini ya. Nah, saya hari ini mau menyampaikan firman Tuhan yang judulnya adalah bertahan sampai akhir. Ya, ini memang nggak enak kalau kita ngomong masalah bertahan ini ya. Tapi ini kadang tantangan kita, bagaimana kita sebagai orang Kristen, kadang-kadang kita harus dalam posisi yang bertahan. Ini langsung bisa ya. Ya. Nah, kalau berbicara mengenai bertahan, ya semua orang saya yakin ingin doanya langsung dijawab. Ya, semuanya lah. Pada saat kita punya kebutuhan, pasti kita itu kepingin kalau berdoa langsung dijawab. Siapapun tuh orangnya, ya semua kita di sini pasti punya pergumulan, pasti punya keinginan dan pasti banyak doa atau punya doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Ya, mau siapapun deh, mau anak kelas kecil pun, SD, SMP, SMA, bahkan orang yang sudah bekerja, orang yang sudah senior, semuanya pasti punya doa saya yakin. Tantangannya adalah bagaimana kalau doa kita itu belum dijawab, karena nggak bisa kadang-kadang Tuhan tuh selalu instan menjawab doa kita gitu. Kadang kita disuruh harus menunggu gitu. Kita lihat di Alkitab ada pengalaman bagaimana seorang wanita harus bertahan 12 tahun ya sampai akhirnya Yesus menyembuhkan. Yuk kita baca ceritanya ya di dalam Matius 9 ayat yang ke-20 sampai yang ke-22.
Saya bacakan yang ayat genapnya, nanti teman-teman Bapak Ibu di sini bisa membacakan ayat ganjilnya ya. Matius 9 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjama jubahnya. Ayat yang ke-22, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Tapi lihat prosesnya. Pasti saya yakin perempuan ini sudah berdoa, ya. Dia mungkin sudah mendengar nama Yesus, dia memohon dan dia imani. Tapi prosesnya berapa? 12 tahun. Dan pertemuan dengan Yesus itu menurut saya karena mujizat. Memang dimaksud dan memang Tuhan yang mau. Bayangkan ya, kalau kita hari ini begitu gampangnya berkomunikasi dengan seluruh dunia. Begitu gampangnya kita menemukan satu tempat, berkat apa? Teknologi. Tidak ada tempat yang tersembunyi sekalipun di dunia sekarang ini. Ya, saya itu asing di satu kota gitu ya. Tapi begitu pakai Gmap, nggak asing lagi. Bisa tahu belok kanan, belok kiri, dan sebagainya. Bayangkan zaman Yesus waktu ketemu siapa ini, perempuan ini mau ketemu. Saat itu mungkin bersebelahan dengan gang yang sebelah sana aja. Belum tahu loh kalau Yesus di situ. Mau menemukan itu nggak gampang. Sehingga prosesnya harus ketemu berapa? 12 tahun. Proses menunggu ini enak nggak? Nggak enak pasti. Menunggu itu paling nggak enak. Ya, jangankan ngomong 12 tahun, nunggu 1 jam aja. Kalau saya biasa di bandara, nunggu kadang-kadang di delay 1 jam gitu aja. Aduh, rasanya nggak enak, apalagi 12 jam. Maksud saya 12 tahun. Gitu. Coba kita lihat lagi, apakah 12 tahun itu satu proses yang panjang? Enggak. Ternyata ada lagi di Alkitab dikisahkan apa? Ada yang bertahan berapa? 38 tahun. Ya, dalam kelumpuhan loh. Sampai Yesus apa? Membuatnya bisa berjalan. Yuk kita lihat di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-5 sampai yang ke-9. Ya, saya bacakan yang ayat ganjilnya, nanti Bapak Ibu teman-teman membacakan yang ayat genapnya. Yohanes 5 ayat yang ke-5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Ceritanya kolam ini kan kolam Bethesda. Ya. Di situ dipercaya bahwa sewaktu-waktu ada malaikat Tuhan nyebur di kolam itu. Mandi di situ. Dan begitu tandanya itu apa? Begitu kolamnya goncang berarti ada malaikat di situ. Siapapun orang yang pertama terjun pasti sembuh. Makanya kolam ini menjadi heboh kan, jadi viral. Ya. Sehingga banyak orang yang nungguin di situ 24 jam. Duduk di tepi-tepinya gitu. Nah ada satu orang ini yang lumpuh, gak bisa berjalan. Terus dia mau ke tepian paling yang ujung itu gak kebagian tempat. Begitu ada goncang, yang paling awal terjun duluan. Yang hebatnya kalau 10 orang terjun gitu, cuma orang yang pertama yang sembuh, 9 yang enggak. Nah, bayangkan orang yang lumpuh ini 38 tahun, 12 tahun tadi si perempuan itu belum apa-apa. Ternyata ini adalah prosesnya berapa? 38 tahun. Dan itu bukan proses yang sebentar. Ya, setahun aja panjang. Ya. Kami menunggu anak kami yang selesai dari Belanda, ya, Erik ini, dia double degree. Jadi 2 tahun di Indonesia, di Surabaya, kami bersyukur saat itu dia masih lanjut di STTS, ya, nggak taunya COVID. Wah, jadi kita bersyukur, saya nggak bisa bayangkan kalau dia sudah
di Belanda full gitu, pasti akan problem. 2 tahun di Surabaya pakai online pas COVID. Selesai COVID, puji Tuhan berangkat ke sana. Nah, proses 2 tahun itu juga nggak mungkin dia pulang-pulang karena biayanya mahal sekali. Sehingga kita menunggu bisa ketemu, pengen ketemu anak itu kan 2 tahun loh itu bayangkan. Itu aja sudah rasanya kepingin gitu. Ya, Kevin yang kemarin 6 bulan, mamanya kepingin ketemu aja nunggu-nunggu 6 bulan gitu. Nah hari ini mamanya sedih karena besok harus pisah, tapi saya bilang ya ini kan demi kebaikan gitu loh. Nah yang penting kan bisa nantinya bekal buat mereka untuk bisa studi yang lebih baik kan begitu. Bayangkan ini 38 tahun, saya nggak bisa kepikir gimana prosesnya itu. Mungkin dari muda sampai mungkin akhirnya sudah umurnya ya, katakan dia nunggu di situ mulai umur 20 aja, 38 tahun berarti 58 tahun. Saya 55 tahun ya, dia berarti mesti lebih umur di atas saya 58 tahun. Dan makin lama saya yakin sakitnya itu makin parah. Ya, pasti itu, makin gerakannya makin lambat. Orang umur 30 tahun dibanding sama orang 50 tahunan, pasti akan lebih cepat gerakannya yang 30 tahunan kan. 58 tahun, ini asumsi. Nah saat itu gak tunggu, harus cebur, begitu Yesus hadir, apa yang terjadi? Sembuh tanpa nyebur. Nah siapa yang menduga pada saat harus bertahan ya sampai 38 tahun itu, dia nggak pernah nyangka hari itu tiba saatnya dia disembuhkan. Coba kalau dia nggak bertahan, males aku, sudah berpuluh-puluh tahun nunggu, dah mendingan saya cabut aja. Pada saat cabut akhirnya apa? Dia nggak bakal sembuh selamanya. Nah pada saat bertahan ini yang perlu diperhatikan ya. Ada yang harus bertahan tadi, oke. Nah, pada saat bertahan, maknanya apa yang bertahan itu? Ini loh, ya yang paling penting, yaitu apa? Tetap tinggal di posisi bawah. Seperti prajurit ini pada saat dia harus bertahan, kalau perang diserang gitu, mau nggak mau dia sembunyi, kalau nggak kena tembak dia. Posisi yang nggak enak dan apa? Tidak nyaman. Saat kita berada dalam posisi demikian, baru kita bisa dikatakan bertahan. Ya. Kalau kita nggak dalam posisi bertahan, kadang-kadang kita ini tidak mengalami masalah kita diselesaikan secara pribadi. Kita nggak bisa mengalami secara pribadi dengan Tuhan. Cuma kata orang. Wah, pada saat kita bertahan, pada saat kita berpasrah, pada saat nggak nyaman, disitulah kita bisa mengalami pribadi kita maksud saya dengan Tuhan. Kalau enggak cuma kata orang itu mengalami mujizat. Oh yang di sana itu ditolong Tuhan. Pada saat kita bertahan, maka kita akan mengalami bahwa kita cepat atau lambat pada saat bertahan, kita akan dimenangkan. Beri kemuliaan Yesus kita yang luar biasa. Bertahan, apa maknanya? Pasti yang terasa apa? Tersiksa. Apalagi? Membosankan. Dan apalagi? Ketakutan. Ini pasti yang terjadi. 3 hal ini, belum lagi yang lain-lainnya. Belum lagi kalau berpikir apa? Ya kalau 10 tahun, yang bisa ditolong Tuhan 38 tahun. Loh kalau saya 40 tahun gimana? Gimana saya kalau enggak keburu ditolong Tuhan kemudian saya dipanggil dulu gimana? Ketakutan itu pasti akan terjadi pada saat kita bertahan. Dan memang itulah bagian dari perjuangan kita pada saat harus bertahan. Apa yang makna bertahan yang berikutnya? Yaitu apa? Tetap teguh, tetap berharap, dan tetap setia. Kalau kita dalam posisi yang seperti ini, saya yakin bahwa kita sanggup memperoleh kemenangan. Kadang Tuhan itu sengaja membiarkan kita ya untuk bisa bertahan gitu ya. Ya, ada seorang perenang handal ya. Kemudian dalam satu kapal pesiar itu ada seorang perenang handal yang di situ, salah satu tamunya di kapal pesiar itu, dia lagi santai-santai, duduk-duduk gitu. Kemudian banyak orang di pinggiran kapalnya itu, lihat pemandangan laut yang luar biasa. Ada lumba-lumba, ada paus di situ. Pemandangannya luar biasa. Enggak tahu ceritanya gimana, ada seorang yang kecebur di laut itu. Tentunya orang-orang teriak-teriak kan. Waduh, tolong, sebagainya. Yang di sana teriak-teriak juga, tolong, tangannya enggak karu-karuan gerakannya. Semua orang langsung memandang kepada apa? Perenang yang handal itu kan.
Ditengok dia diem aja kayak gitu. Sampai dia diprotes, tapi dia diem. Sampai akhirnya si orang tersebut tuh mau tenggelam, sudah nggak gerak-gerak. Apa yang terjadi? Baru si perenang itu terjun dan menolong. Meskipun terengah-engah, mungkin sudah sempat minum air cukup banyak air laut, ditolong dan selamat. Tapi orang-orang protes pada saat di atas kapal gitu. Kamu kenapa kok membiarkan dia? Dia mau mati. Perenangnya dengan gampang menjawab, kalau tadi dalam kondisi kepanikan seperti itu saya tolong, mungkin dia akan ngerangkul saya nggak bisa gerak, saya juga ikut mati loh. Memang sengaja digitukan supaya apa? Supaya dia gampang menolong. Nah hari ini pada saat kita bertahan seperti ini, mungkin Tuhan biarkan dulu mengalami masalah sampai kita akhirnya yakin bahwa kalau kita sudah angkat tangan, disitulah Tuhan turun tangan dan menolong kita. Beri kemuliaan Yesus kita yang luar biasa. Inilah makna bertahan, ya. Mungkin kita sudah berdoa, ya, dan sudah lama sekali berdoa, tetapi bisa jadi keadaannya nggak bertambah baik, ya. Kalau Bapak Ibu teman-teman di sini mengalami ini, kita sudah berdoa, tapi bahkan keadaan nggak bertambah baik. Tenang, Bapak Ibu teman-teman tidak sendirian. Semua orang pernah mengalami, saya pun pernah mengalami. Sudah berdoa, ternyata kondisi nggak tambah baik. Makin terjepit, makin dikejar-kejar orang atas hutang supaya kita suruh bayar. Atas sakit kita mungkin nggak bertambah baik. Ya, parameter labnya kok tambah nggak baik, ya, tambah banyak merahnya. Mungkin kita mau berusaha ternyata kondisi nggak lebih baik, kondisi ekonominya juga tambah lama kok tambah turun. Tenang, ya Bapak Ibu teman-teman tidak sendirian. Dan memang kalau kita lihat keadaan dunia ini juga nggak tambah baik Bapak Ibu. Kita lihat ya, bahwa kalau melihat dari pertumbuhan penduduk di sini, dalam 6 tahun ya, mulai tahun 2011 sampai 2017, itu pertumbuhan penduduk dunia yang sangat tinggi. Tumbuh berapa? 1 miliar loh, nggak main-main. 1 miliar itu bukan jumlah yang dikit, seluruh dunia. Nah, dengan kondisi yang 1 miliar ini membuat bumi ini tambah gak nyaman. Idealnya bumi ini cuma bisa nyaman ditinggali sekitar 3-4 miliar. Hari ini penduduk bumi sudah mencapai sekitar 8 miliar, 2 kali lipat. Makanya nggak salah kan, sekarang ini kondisi global warming ya terjadi, sangat panas. Ya kita bersyukur hari-hari ini Surabaya masih sejuk ya, mulai bulan lalu sampai bulan ini. Tapi ini sampai kapan? Mungkin berakhir mulai September udah mulai naik lagi suhunya, panas lagi. Bahkan di Arab, di orang yang naik haji itu luar biasa, suhunya mencapai 50 derajat. Kenapa? Karena orang tambah banyak, tempat tinggal diperlukan, hutan-hutan mulai dibabat untuk tempat tinggal, akhirnya kondisi nggak lebih baik untuk di iklim ini, perubahan iklim ini. Kondisi terjadi ini. Bahkan apalagi kalau kita lihat, tuh datanya, bahwa tiap 2,1 detik itu anak meninggal, terus kemudian tiap menit meninggal 29 anak meninggal. Belum lagi apa, setiap hari ada 41.000 di dunia ini anak meninggal apa? Akibat kelaparan, ya, kemiskinan dan kesehatan yang buruk. Bahkan dicatat di sini apa? 15 juta anak meninggal dalam setahun. Ya, inilah kondisi dunia hari-hari ini. Apakah tambah lama tambah baik? Belum tentu. Ya, ini kalau kita berbicara faktanya memang seperti itu. Belum lagi lihat nih. 70% konflik dunia karena latar belakang energi. Makanya di sini kalau dilihat ya, ini kan hampir semua di negara Timur Tengah. Ya, hampir semua di sini ada Suriah, ada Yaman. Kenapa? Karena mereka ini produsen energi terbesar di dunia. Minyak bumi di sini diproduksi luar biasa gedenya. Dan ini jadi incaran. Ya, negara-negara tertentu yang memang niatnya nggak baik, sengaja mengadu domba, supaya mereka itu bisa mengambil keuntungan dari energinya. Dan ini konfliknya pasti terjadi. Rata-rata kenapa? Karena masalah energi. Hari ini juga terjadi perang antara Israel dan Palestina, terutama dengan Hamas. Itu juga ujung-ujungnya juga masalah energi. Ya, banyak kepentingan di situ. Ya,
Dan memang pada dasarnya semua kepentingan di situ itu nanti ada banyak lah teori-teorinya, konspirasi dan sebagainya itu banyak sekali. Itu karena apa? Ujung-ujungnya karena energi dan ujung-ujungnya masalah apa? Kepentingan di situnya. Nah kalau kita lihat lebih lanjut, nih yang terjadi. Penduduk dunia ini kalau semakin bertambah, apa yang terjadi? Maka konsumsinya akan makin naik. Padahal energinya kan terbatas kan. Kalau kita ingat dulu, Indonesia ini adalah pengekspor minyak. Dan kita menjadi negara salah satunya anggota apa? OPEC. Saat itu produksi kita per hari bisa 1 juta barel lebih. Dan hari ini semakin turun tapi konsumsi makin meningkat. Makanya kita nggak bisa lagi jadi negara OPEC. Tapi malah jadi importir sekarang ini, kebutuhannya seperti itu. Nah ini apakah cuma Indonesia? Enggak, lama-lama itu kan akan mengalami, seluruh dunia mengalami kelangkaan energi. Saya nggak bisa bayangkan nanti 2056, saat itu diperkirakan penduduknya jumlahnya 14,5 M. Apa yang terjadi? Uyel-uyelan, ya, desak-desakan gitu. Hari ini paling tinggi penduduk dunia kan China. Tapi katanya sudah dibalap sama India. Bahkan India sekarang sudah menjadi nomor 1, katanya begitu. Datanya belum akurat, tapi banyak yang menyatakan seperti itu. Kenapa? Karena di China akibat dulu punya policy bahwa satu keluarga satu anak, akhirnya direm ini pertumbuhannya. Sementara di India enggak, mereka dengan bebas masih beranak pinak. Gitu. Sehingga sekarang coba aja kalau nggak percaya, pemimpin dunia pada umumnya kalau dicek siapa? Seluruhnya orang India loh. Pemimpin-pemimpin top itu orang India semua. CEO-nya Google, CEO-nya Microsoft, kemudian ada Perdana Menterinya Inggris. Banyak semua orang India. Kenapa? Orang India memang pintar-pintar. Dan jumlahnya banyak. Sehingga potensinya untuk menguasai jabatan tertentu, ya tentunya pasti banyak. Nah, bayangkan kalau nanti bisa mencapai 14,5 M itu apa yang terjadi. Nah ini yang terjadi bahwa semakin lama kompetisi global akan semakin sengit, persaingan juga akan tambah sengit gitu ya, semakin tambah ketat. Ya. Dulu kalau kita masih lulusan S1, zaman saya sering ngomong sama anak saya, zaman kamu itu pasti kompetisinya lebih ketat. Anak-anak muda sekarang kompetisinya lebih ketat. Zaman papa saya, kalau pas waktu usia kerja, lulus SMA aja udah bagus. Ya, papa saya lahir tahun 40-an. Pada saat usia kerjanya, lulus SMA aja udah bagus. Karena waktu itu lulus SMA itu nggak banyak juga kan. Zaman saya, waktu saya umur 20-an mulai kerja, yaitu tahun 90-an awal, itu lulus S1 oke, masih diperhitungkan. Tapi hari ini coba lihat, lulusan S2 pun belum tentu bisa dapat kerjaan dengan gampang. Kenapa? Karena keleleran orang lulusan S2. Banyak banget. Nah kompetisi semakin ketat. Global juga terjadi seperti itu. Nah ini tantangan buat kita anak Tuhan, iman kita masih bisa bertahan enggak? Dengan kondisi bahwa kita hari ini belum seperti yang kita harapkan. Doa-doa kita belum dijawab. Kenapa? Karena kondisi dunia memang masih sangat-sangat menantang kondisinya. Lihat lebih lanjut bahwa krisis pangan, obat-obatan, sehingga ini membuat orang mencari tempat yang lebih layak. Ada migrasi di sana-sini, ya, ke tempat yang lebih apa? Lebih enak. Mana tempat yang lebih enak? Yaitu apa? Negara-negara yang makmur seperti Amerika, Eropa, ya. Terus apa lagi yang terjadi lagi? Nih, 2015 kemarin migrasinya banyak sekali orang-orang Suriah dan Timur Tengah yang terlibat konflik pindah ke daerah yang lebih makmur. Ya, 2020 kemarin apa yang terjadi? 60 juta orang bermigrasi dari Afrika. Ya, kemana? Ke Eropa. Dan apa yang terjadi hari-hari ini? Coba kita lihat. Mereka 2020 dan 2000 sebelumnya dari mana-mana bermigrasi. Nah orang-orang Eropa itu kena getahnya. Dulu kalau ke negara lain ada yang migrasi atau pengungsinya, kalau satu negara itu nggak mau terima, orang-orang Eropa lagi teriak, ini nggak beri kemanusiaan, ini melanggar HAM dan sebagainya. Diprotes. Mereka kena getahnya. Pada saat mereka diserbu sama pengungsi, mereka nggak bisa apa-apa. Paris,
Inggris, Jerman menerima pengungsi karena mereka ngomong sendiri. Apa yang terjadi? Paris yang dulunya itu kota idaman, kota yang terkenal dengan menara Eiffelnya itu, kota yang romantis. Aduh, kalau ke sana hati-hati, copet di mana-mana. Ya, bisa-bisa nggak bisa pulang itu karena visanya hilang, kartu kreditnya semua hilang, semua uangnya hilang. Banyak sekali kejadian kasus. Saya pernah ke sana, akhirnya apa? Hati-hati semua, lihat kanan kiri. Kenapa? Karena kita nggak nyangka yang cakep-cakep, cantik-cantik, ganteng-ganteng, gagah, ternyata pencuri. Dan canggih, senggol gini aja hilang loh. Bisa kayak gitu, jadi kita nggak nyaman. Paris kemarin pada saat Olimpiade, sebelum dilakukan Olimpiade, mereka didemo. Kenapa? Karena para pengungsi ini yang selama ini dibiarkan terpaksa dipulangkan. Maksud saya diusir, dikasih tempat yang lain, protes mereka. Belum lagi, teman-teman, Bapak Ibu pasti tahu kan, bahwa Inggris kerusuhannya luar biasa. Ini apa? Migrasi yang tadi itu loh. 2015, 2020, mereka beranak pinak dengan cepat. Paris itu salah satu negara yang sangat tidak aman sekarang ini. Ya, saya pernah ke sana, Erik juga sering ke sana, selama dia di Belanda, dia merasa bahwa, oh enggak apa. Kenapa? Ya itu tadi, imigran terutama orang-orang, maaf kata saya bukan berarti rasis ya, memang rata-rata yang di sana itu dari orang-orang kulit hitam, dari Afrika, terus dari mana-mana itu yang membuat akhirnya kondisinya nggak baik. Dan mereka tuh sangat cepat beranak pinaknya itu, cepat sekali gitu. Itu yang akhirnya membuat kondisinya makin tidak terkendali. Nah ini yang terjadi Bapak Ibu sekali, Bapak Ibu semuanya ya, bahwa kita melihat bahwa kondisi dunia ini nggak tambah baik. Nah saat seperti ini, kalau di Indonesia sendiri, kalau itu tantangan di dunia pada umumnya, Indonesia sendiri 2025 di depan mata kita, ini yang sudah menunggu. Ya, salah satunya apa? PPN bakal naik lagi jadi 12%. Dulu 10, naik 11. Sekarang ini kemungkinan besar terjadi mulai Januari 12%. Apalagi iuran BPJS kesehatan bakal naik. Ya, kenapa? Pemerintah udah gak punya uang. Kebutuhannya banyak sekali. Ya, akhirnya apa? Ya kita yang harus bayar, kewajiban kita sebagai warga negara. Apalagi potensi kenaikan BBM itu pasti karena kelangkaan tadi itu. Makanya sekarang kan mulai dicari alternatif dengan energi listrik dan sebagainya untuk menggantikan BBM fosil. Tapi apakah berhasil? Ya belum tentu. Masih penuh perjuangan. Apalagi yang keempat, kenaikan LPG dan macam-macam. Belum lagi geopolitiknya akan terus berubah. Ya mudah-mudahan kita berdoa nggak sampai perangnya ini semakin meluas. Ya, Israel ini kan sekarang ini lagi berperang melawan musuh-musuhnya di sekitar situ. Hizbullah, Hamas, terus didukung mereka dari negara-negara yang lain. Nah kemudian di sini ada yang pro juga kan. Kalau ada yang pro ada kontra, lama-lama apa? Seluruh dunia itu nanti jangan-jangan bisa perang dunia ketiga. Itu yang kita berdoa jangan sampai terjadi. Tapi potensi itu terjadi di depan mata kita loh hari-hari ini. Terus kita berdoa, bagaimana sekarang perang Ukraina dan Rusia yang sudah 2 tahun belum selesai loh. Ini juga bisa berkepanjangan gitu dan melelahkan gitu. Ini yang terjadi Bapak Ibu semuanya bahwa 2025 tidak lebih baik. Nah, sanggupkah kita masih terus bertahan dengan doa kita yang kalau kita punya usaha, kita kepingin untuk bisa diberkati, berhasil, tapi kenyataannya juga kondisi makronya juga nggak mendukung. Kita mungkin kepingin doa kita dijawab atas sakit kita, atas prestasi kita yang kita kepingin lebih baik lagi. Doa-doa yang lain kalau belum dijawab, harus bagaimana kita melakukan? Jawabannya adalah tenang. Ya, kita harus tenang dan kita harus bertahan. Pasti saya percaya bahwa cepat atau lambat Tuhan nyatakan dan kita pasti mendapat sukacita dan kemenangan. Beri kemuliaan Yesus kita yang luar biasa. Saya senang lagu ini, saya diberkati sekali dengan lagu ini. Tolong dibesarin ya. Kita nyanyi bersama-sama. Saya diberkati banget dengan lagu ini, ya. Membuat saya jadi tenang. Akhirnya apa yang jadi pergumulan saya bisa menjadi nyaman dengan mendengar lagu ini. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kita renungkan bait demi baitnya.
Dan ini jadi doa kita, kalimat-kalimatnya. Kita nyanyikan ya. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Imani bait demi bait sebagai doa kita. Tenanglah, Tuhan saat ini sedang memuji kita. Sanggup gak kita sabar? Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Doa-doa kita hari ini imani, tetap kita bersyukur, tetap kita bertahan, selalu disiplin, terus lakukan apa yang bagian kita bisa lakukan. Tuhan yang menyempurnakan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang Bersama-Mu, bersama-Mu, Bapa. Bapa. Beri kemuliaan Yesus kita yang luar biasa. Tenang, ya, Tuhan beserta kita dan Tuhan selalu menjaga kita. Beri kemuliaan Yesus kita yang luar biasa. Nah, sekarang saya mau sharingkan gimana caranya ya supaya kita bisa bertahan. Ya. Kalau tadi kita bertahan. Gimana sih caranya? Nah, ini yang pertama yang kita lihat. Nomor 1,
supaya kita bisa bertahan, yaitu apa? Kita harus bersatu dalam apa? Kumpulan umat Tuhan. Kita baca ya, Matius 12 ayat yang ke-25. Satu ayat aja kita baca bersama-sama ya. Mohon maaf, yang di belakang enggak nyala ya. Baca ya bersama-sama, Matius 12 ayat yang ke-25. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Kalau kita terpecah-pecah tidak dalam satu kumpulan umat Tuhan, biasanya kita akan apa? Binasa. Binasa bukan berarti secara harfiah kita mati, bukan. Tapi iman kita bisa binasa. Kenapa? Karena bersatu dalam kumpulan Tuhan, itu apa yang terjadi? Satu, yang terjadi apa? Saling mendukung. Ya. Yang kedua apa? Saling menolong. Dan yang ketiga apa? Saling menguatkan. Kenapa? Gereja dan komsel itulah tempat terbaik. Persekutuan-persekutuan, mungkin saya yakin di sini selain ibadah raya gini ada juga ya persekutuan ya. Apa namanya? LK itu apa? Apa? Lawatan keluarga atau yang tempat lain bilang komsel ya. Terus ada macam-macam istilahnya sama aja menurut saya. Itu sama. Tujuannya apa? Untuk di tengah-tengah minggu itu terjadi satu apa? Persekutuan. Kenapa orang Kristen kalau sendiri-sendiri itu pasti nggak kuat? Bayangan saya gini, tahu kalau orang bakar sate ya, itu ada apa? Arang. Ya. Arangnya jumlahnya 1 atau 2? Banyak. Banyak sekali. Ya. Banyak sekali jumlahnya. Tapi coba arang itu kalau satu diambil. Ya. Dan dia itu saling apa? Pada saat dibakar gitu, meskipun nggak dikipas gitu ya, tetap nggak mati loh. Ya, kenapa? Gesekan-gesekan antara arang itu membuat mereka apa? Nyala dan apa? Berkobar-kobar apinya. Coba ambil satu, taruh di sini, pisahkan. Mati nggak arangnya? Mati. Ya itulah ibarat kita orang Kristen. Kalau kita nggak dalam satu kumpulan, nggak saling menguatkan, lama-lama apa? Iman kita bisa mati. Ya. Nah, gereja dan komsel ini baik sekali. Makanya kalau Bapak Ibu ada waktu, sempatkan ke gereja, ada LK tadi itu, apapun kegiatan, ikuti. Pasti di situ nanti saling menguatkan, saling menolong, dan apa? Saling memberkati. Nah, kedua, supaya kita bisa bertahan apa? Fokus pada kebaikan Tuhan. Ya, jangan kepada masalahnya. Kayak tadi itu, si ibu perempuan 12 tahun, kalau dia ngomong dalam hati terus menggerutu, aduh pendarahan, pendarahannya dilihat pendarahan terus saja. Dia enggak pernah perhatikan yang namanya kebaikan Tuhan. Lama-lama apa? Imannya mati. Dia merasa apa? Tersiksa. Kita baca ya di dalam Mazmur 40 ayat yang ke-5. Baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Ayat ini ditulis sama Daud pada saat dia dalam kesesakan. Pada saat dia diburu-buru sama si Saul, mau dibunuh, ya banyak musuhnya. Saat itu pasti dia juga tertekan dan dalam kondisi bertahan. Tapi kalau dia hitung kebaikan Tuhan, dia pasti juga merasa apa? Kalau dulu saya pernah ditolong, pasti cepat atau lambat masalah saya ini juga ditolong Tuhan. Kalau kita terlalu menghitung apa yang menjadi penderitaan kita lupa kebaikan Tuhan. Saya percaya di sini semua pernah ditolong Tuhan, betul? Ya, entah dihitung berapa banyak, saya kok sangat yakin bahwa kalau kita menghadapi satu yang nggak enak, kok masih banyak yang lebih enak yang diberikan Tuhan pada kita. Kita hitung itu dulu aja. Ya, dengan demikian pasti kita nanti bersuka cita dan iman kita bangkit, maka Tuhan pasti tolong kita dan sembuhkan yang sakit disembuhkan. Dalam pergumulan diselesaikan. Dalam pengharapan Tuhan segera memberikan solusi. Beri kemuliaan kita yang luar biasa. Nah, dalam kondisi seperti ini ya, kita ini kadang-kadang memang dikerjai sama iblis. Iblis memang sengaja membuat kita apa? Fokus pada masalah.
Sehingga apa? Kita nggak bisa lihat kemurahan dan mujizat Tuhan. Memang itu tipu muslihatnya iblis itu memang luar biasa. Dia sengaja membuat kita jauh daripada Tuhan. Ya. Seperti pada saat penciptaan awal-awal manusia, Hawa dibilang apa? Dibujukkan. Cuma kamu dibohongin sama Tuhan. Tuhan tuh nggak bener. Masa ini nggak boleh dimakan? Nanti dia takut Tuhan disaingi. Nanti kalau kamu makan ini kamu jadi lebih pintar daripada Tuhan. Kan banyak toh masalah yang disebutkan gitu sama iblis. Sengaja dia menjatuhkan kita. Dan inilah tipu muslihat iblis melalui apa? Jangan sampai kita melihat berkatnya, tapi lihat masalahnya. Hari ini, ayo Bapak Ibu di tempat ini, katakan dalam hati, katakan dengan iman bahwa saya mau melihat kebaikan Tuhan. Ya, ayo kita katakan bersama-sama ya. Saya mau melihat kebaikan Tuhan. Sekali lagi katakan kebaikan Tuhan. Sekali lagi kebaikan Tuhan. Beri kemuliaan Yesus kita yang luar biasa. Pada waktu kita mengingat kebaikan, iman kita pasti bangkit dan menyerukan betapa besarnya Tuhan. Pada saat kita melihat kebesaran Tuhan, benar yang terjadi, berkat yang besar, kesembuhan yang besar, pertolongan yang besar pasti terjadi. Sekali lagi, beri kemuliaan Yesus kita yang luar biasa. Ketiga, bagaimana kita bisa bertahan? Yang terakhir, yaitu apa? Jangan pernah menyerah. Karena kalau menyerah, stop sampai di situ. Perempuan 12 tahun tadi, kalau tahun ke-10 dia menyerah, stop sampai di situ. Bapak-bapak tadi yang di kolam Bethesda, ya, kalau dia menyerah di tahun ke-31, dia nggak bakal menerima kesembuhan di tahun 38. Ya, kalau kita berhenti hari ini, eman-eman, terusin aja. Terus bertahan, jangan menyerah, saatnya nanti akan tiba. Kita baca di dalam Matius 9 ayat yang ke-21. Perempuan itu berkata apa? Katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini kan luar biasa. Coba perhatikan ini, kita bisa belajar dari binatang-binatang ini. Coba cek, nanti buktikan kalau ketemu. Sarang laba-laba, kalau kita lihat, rusak gitu ya, kadang-kadang mengganggu kan di rumah, dirusak gitu ya, dibersihkan. Buat kita memang mengganggu, tapi itu sebetulnya kalau lihat dari unsur laba-labanya, mereka mau istirahat, jadi rumahnya. Coba kita ambil aja kalau di sini ada sarang laba-laba, biarkan aja seminggu lagi, muncul lagi. Ya, coba lihat madu. Lebah ini meskipun madunya diambil, dia nggak akan pernah berhenti menghasilkan madu. Terus dia akan mengeluarkan madu itu. Apalagi semut, coba kalau dihancurkan itu sarangnya, pasti muncul lagi. Mau kita kasih siram minyak, mau apapun, mati dia. Tapi besok muncul lagi. Ya, itu yang terjadi. Belajar dari 3 binatang ini, tidak pernah menyerah. Satu lagi nih, pembalap yang luar biasa dari Belanda, namanya adalah Job Sutemak. Saya nggak tahu cara bacanya gimana ini. Susah, Sutemak. Betul gitu ya, Rik? Bacanya apa? Sutemak gitu. Sutemak, bacanya gitu. Job Sutemak. Dia ini menjadi salah satu atlet yang dibanggakan, bukan karena dia menangnya. Menang cuma sekali dia. Tapi yang luar biasa prosesnya itu loh. Ikut lomba Tour de France 16 kali dan belum juara. Terus apa lagi? Runner up 5 kali. Baru tahun 1980 dia juara. Itu yang dihargai proses perjuangannya, bukan cuma dia juaranya. Semua orang bisa juara, tapi dia menjadi salah satu atlet yang terkenal karena prosesnya ini loh. 16 kali itu nggak main-main loh sebelum dia juara. Nah, dari sini yang perlu kita pelajari bersama adalah jangan sampai kita itu berhenti di tengah jalan. Kenapa? Karena orang yang sanggup bertahan sampai akhir pasti menuai kemenangan. Bersama-sama katakan saya, kemenangan. Kemenangan. Beri kemuliaan Yesus kita yang luar biasa. Terakhir. Ini ada sebuah film yang luar biasa. Bagaimana ada seorang anak gadis yang kurang beruntung karena pendengarannya nggak sempurna. Ya, dia kepingin main biola. Di kelasnya dia diejek, dinyek. Ya, sama teman yang lain yang jago main piano. Yang kebetulan anaknya orang berduit. Gitu. Dia pokoknya
terus diintimidasi, kamu itu loh, orang yang gak sempurna itu mana bisa, dibilang apa? Masa bebek merindukan jadi bisa terbang, katanya gitu. Pokoknya dinyek habis-habisan. Apa yang terjadi? Karena si gadis ini tidak pernah menyerah, terus berjuang meskipun itu penuh juga tantangan. Apa yang terjadi? Kita lihat bersama-sama film ini ya.เป็นเป็ดแล้วจะบิน เป็นคนหูหนวกแล้วจะเล่นไวโอลิน เธอจะบ้าเหรอ ทำไมไม่ไปเรียนวิชาอื่น เสียเวลาคนอื่นเขา ทำไมมีปัญหาเหรอ ครับจบไปแล้วอย่างสวยงามนะครับสำหรับผู้เข้าประกวดคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับ และในช่วงต่อไปก็จะเป็นช่วงของครับเรายังเหลือผู้เข้าประกวดอีกหนึ่งท่านนะครับ ในวันนี้เราไปพบกับเธอกันเลยครับ Hari ini, Bapak Ibu, kalau kita semakin merasa tertekan, makin gak kuat, seperti di film ini dikatakan apa? Tutup mata kita, supaya kita gak melihat apa yang menjadi tantangan kita. Kadang kalau kita melihat menakutkan, tutup mata, doa kepada Tuhan, imani dan kemenangan kita dapatkan. Beri kemuliaan Yesus kita yang luar biasa. Demikian firman Tuhan pada sore malam hari ini, bagaimana kita bisa bertahan
dan sampai meraih kemenangan. Yang pertama tadi apa? Bersatu dalam kumpulan umat Tuhan. Yang kedua apa? Fokuslah pada kebaikan Tuhan. Dan yang ketiga apa? Jangan pernah menyerah. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu selesai berbicara. Roh Kudus, sempurnakan ibadah kami